Ya, saudara, untuk informasi bagi Anda sekali lagi, ini kewaspadaan bagi kita semua. Tetap tidak boleh panik, tetapi kita harus mengetahui datanya. Bahwa dalam hitungan belasan hari saja, sekitar 18 hari, angka kasus COVID-19 varian Omicron hampir menyamai angka puncak varian Delta yang terjadi pada akhir pekan lalu. Jadi 55.000 kasus lebih di hari Sabtu lalu, ini diduga adalah varian Omicron, itu hampir menyamai angka puncak varian Delta menyerbu Indonesia di pertengahan tahun 2021, yaitu 56.000 lebih kasus pada waktu itu. Nah, apakah kemudian kita sudah sampai pada puncak kasus varian Omicron? Bagaimana kita, anggota masyarakat dan juga pemerintah terus menghadapi pandemi COVID-19 terutama varian Omicron ini? Kita segera bahas dengan para narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada Alexander Ginting, Subbid Dukungan Kesehatan Satgas COVID-19 bergabung melalui sambungan telepon dari NTB. Kemudian ada Wakil Ketua Persi atau Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Kusmedi Priharto. Dan juga bergabung epidemiolog dari Universitas Airlangga Surabaya, Windu Purnomo. Selamat pagi Pak Windu, selamat pagi Pak Kusmedi, dan selamat pagi Pak Alexander Ginting. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Ya. Salam sehat, Mas. Oke, hari ini bagi pemirsa Sapa Indonesia dan juga Bapak-Bapak semuanya, kami di Harian Kompas membahas mengenai varian Omicron. Pak Alexander Ginting, ini sudah puncak atau belum menurut Satgas COVID-19? Atau kita on the way menuju ke puncak untuk varian Omicron? Ya, ini yang menarik. Ya. Karena selalu yang kita diskusikan kita memasuki atau sedang mendaki atau sedang menaiki, tapi kapan the top levelnya itu yang sedang menjadi prediksi kita. Tapi bisa saja kita berbicara secara data bahwa memang kalau kita lihat kasus terkonfirmasi itu dalam selang 1 minggu misalnya, kita hitung 8 sampai 14 Februari, itu sudah mencapai di atas 200 ribuan. Dan kemudian walaupun kasus sembuhnya ya hampir 90 ribu juga. Tapi angka meninggal dibandingkan dengan Januari awal itu sudah di atas 200-an. Jadi artinya jumlah kasus yang meninggal juga tinggi. Ini menandakan apapun variannya itu tetap COVID. Dan yang namanya COVID tetap ada risiko sakit dan ada risiko meninggal. Jadi istilah Omicron itu ringan sebenarnya kalau kita bandingkan ke Delta dalam hal virulensinya. Tapi kalau penularannya dan resiko untuk sakit, resiko untuk meninggal ya sama saja. Probabilitas sama saja, apalagi kalau mereka punya komorbid. Apalagi kalau misalnya ada alergi atau ada asma ataupun ada misalnya penyakit komorbid yang tidak terkontrol, ya risikonya sama saja bisa meninggal. Oleh karena itu memang yang paling penting sebenarnya bagaimana kita mencegah penularan ini supaya tidak meningkat. Dan kalau kita bandingkan dengan pengalaman negara lain, seperti misalnya Afrika Selatan, dia hanya membutuhkan 40 sampai 45 hari dia langsung mengatakan gelombang keempat. Demikian juga Amerika Serikat, dia membutuhkan waktu lebih kurang 45-50 hari bahwa dia sudah ada the fourth wave gitu ya, sudah ada peningkatan kasus. Dan itu rata-rata kalau kita lihat apakah itu di Inggris itu juga sekitar 50-an hari, 40 sampai 50 hari. Jadi artinya jumlah dan hari ini juga hampir sama. Buktinya bahwa kita lihat antara Banten, Jawa Barat, Jabodetabek, Bandung terus sampai ke Bali, ini ritmenya, dinamikanya mengikuti. Nah, kendati pun memang kalau kita bandingkan ke Provinsi Aceh dan Papua memang ada kasus naik, seperti NTB juga ada kasus naik, tapi tidak setinggi di Jawa. Maka kita akan melihat bahwa epicentrumnya ini beda-beda. Beda dengan Afrika Selatan atau Inggris karena dia satu area begitu kan. Satu area. Kita Sabang sampai Merauke, luas sekali ya Pak Alex. Iya, jadi mereka bisa saja langsung declare untuk mengatakan bahwa mereka on the third wave atau on the fourth wave. Tapi di Indonesia kalau kita mendeklar ini sebagai gelombang ketiga, sementara di Aceh masih tenang-tenang. Masih di Halmahera masih belum ada apa-apa. Sehingga akhirnya kita melihat ini secara area, secara geografis untuk bisa membagi-baginya. Makanya PPKM kita juga komandonya ada 2. Satu komando Jawa Bali, satu komando luar Jawa Bali. Karena memang
tantangannya beda, areanya Oke. beda, naturalnya beda, sehingga inilah yang harus kita lihat. Yang jelas kasus naik, jumlah bor di rumah sakit juga meningkat, dan ini juga di NTB juga naik, tapi tidak setinggi di Bali. Oke. Nah, Bali dan Jawa ini mengikuti nih, dekat dia, Ya. jadi Nah, ikut naik. Mungkin akan bisa dijelaskan oleh epidemiologi nanti, kenapa bisa begini. setuju. Tapi sebelumnya Pak Alex, kalau begitu kita sebagai anggota masyarakat harus melihatnya mana nih? Kalau Jakarta sebagai titik epicentrum selama ini, sebutlah dari akhir Desember, sebutlah awal Januari varian Omikron sudah terdeteksi, itu kan berarti Januari, sekarang Februari sudah hampir 40 atau 50 hari, menjelang 60 hari lah. Kalau kita anggap Februari ini sudah habis begitu, udah 2 bulan. Berarti Jakarta bisa saja melihat negara-negara lain sudah mulai puncak. Tapi Jakarta kan aglomerasi nih. Banten mulai, Bogor mulai, terus ke Jawa Barat, Jawa, Bali juga sudah membuka pintu internasionalnya, juga sudah mulai. Berarti Indonesia ini masih akan lama dong untuk kemudian kita bisa bilang puncak dari gelombang ketiga dari COVID ini, Pak Alex. Ya, kalau kita pernah lihat pengalaman kita di bulan 3, 4 tahun 2021, dikala kita Jakarta dan kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah itu angkanya naik, dan kemudian mulai turun setelah PPKM Mikro, ternyata di Sumatera naik. Ya. Yang kita kena, yang pernah dulu kita sebut dengan efek bola pingpong, karena orang Sumatera dan Jawa itu bolak-balik ya. Ya. Jadi begitu di Jawa turun, kemudian Sumatera naik. Sumatera turun, Jawa naik. Ini yang harus kita hindari. Jadi memang oleh karena itu memang pengawasan pengendalian mobilitas, apakah antar provinsi, antar kabupaten kota, atau di kota sendiri, atau antar kecamatan, ini yang harus diatur. Ya. Dan benar itu apa yang kita kerjakan waktu kita PPKM darurat, PPKM level 4, untuk melihat mana esensial, mana non-esensial, sehingga mobilitas ini sangat berperan penting dalam penularan. Nah, di samping juga memang kepatuhan terhadap protokol kesehatan, pemakaian masker, mencuci tangan, dan salah satu lagi adalah vaksinasi. Oke, ya. Saya garis bawahi mengenai mobilitas nanti ya, Pak Alex. Saya ke Pak Kusmedi dulu. Persi sendiri kesiapannya seperti saat ini seperti apa? Kalau Jakarta mungkin bornya sudah tinggi. Tadi di paket pengantar, penumpang dari berbagai wilayah sampai di Jayapura, ada yang kena juga 59 orang. Itu pasti juga sudah akan menyebar begitu. Nah, hal semacam ini bagaimana diantisipasi tidak saja di Jawa tapi di luar Jawa, Pak Kus? Ya, jadi memang sudah sejak awal Desember kita sudah memberikan surat kepada semua teman-teman Persi di wilayah untuk siaga, karena kita mengetahui bahwa penularan daripada Omikron ini kan sangat masif ya. Jadi itu yang menjadi peringatan kita. Selain itu kita juga memperingatkan untuk kembali membuka tempat tidur yang disiapkan untuk COVID dan persiapan untuk pendukung-pendukung lainnya termasuk SDM. Nah, pada posisi SDM ini yang memang kita harus hati-hati karena saat ini kalau melihat kondisi Jakarta dan beberapa Banten, Bali, dan Jawa Barat itu banyak tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif dengan Omikron tersebut. Sehingga kita betul-betul sedang menata kebutuhan SDM di rumah sakit tersebut. Oke. Tenaga sukarelawan berarti sudah di-call juga, sudah diminta standby juga, Pak Kus? Ya, sudah. Termasuk Kementerian Kesehatan sudah membuka kembali pendaftaran untuk relawan-relawan yang selama ini standby untuk masalah COVID ini. Ya. Nah, artinya sekarang sebetulnya kalau boleh disebut semacam sebuah laporan terupdate, ini kesiapannya siap atau sudah mulai kewalahan? Kalau boleh dibilang seperti apa? Kita masih siap, karena memang masih belum semua tempat tidur terbuka ya. Kita ambil contoh DKI saja, itu baru sekitar 60% terbuka dengan bor saat ini di sekitar 55%. Ya. Belum semua terbuka. Kalau semua terbuka, bornya sekitar 30-an persen. Oke.
Jadi semua masih di dalam batas-batas yang terkendali untuk rumah sakit. Nah, ini senang kita mendengarnya, tetapi sekali lagi kita tetap harus waspada. Saya ke Pak Windu kalau begitu. Pak Windu, ini kedua kali atau saya lupa ketiga kali kita bicara terus waspada mengenai varian Omikron yang menyebarnya luar biasa begitu cepat. Saya bilang ini karena pengalaman juga, keluarga saya banyak yang terpapar. Teman-teman saya di Kompas TV juga banyak yang terpapar. Dan kami udah bolak-balik kena tracing ini begitu. Dan kemudian ini masalahnya, hampir tidak ada gejala begitu. Nah ini yang membuat kita agak sedikit lengah. Harian Kompas hari ini membahas ini bahaya bagi kita, yang saya misalnya masih terus keluar rumah, masih bekerja. Saya pulang ada ibu saya yang sudah 70 tahun lebih. Ini kan yang harus kita waspadai, bagaimana saya harus menjaga protokol kesehatan begitu sampai rumah dan lain-lain. Nah, ini semua tuh sudah sampai sejauh mana menurut Pak Windu, kita siap nggak sih menghadap ini? Kita sudah lagi perang ini, udah nggak lagi bersiap menurut saya karena angkanya sudah sedemikian rupa. Menurut amatan Anda, kita sudah bersiap atau kita sudah di dalam baju perang kita atau belum, Pak Windu? Ya. Saya melihat ya, apa yang sudah dilakukan oleh banyak organisasi profesi, ya, pemerintah. Ya. Ini sebetulnya sudah lebih siap daripada ketika kita menghadapi puncak atau gelombang Delta kemarin ya. Ya. Contohnya saja misalnya ya, ketersediaan tempat tidur. Sebetulnya memang bor yang kita lihat hari-hari ini sebetulnya belum denominatornya itu belum maksimum ya, karena yang menjadi denominator itu adalah ketersediaan yang terpasang hari-hari ini. Padahal sebetulnya pada waktu Juni-Juli kemarin itu itu maksimum gitu ya. Jadi sekarang ini yang terpasang paling-paling masih 70 atau 80% dari tempat tidur yang tersedia atau yang disediakan pada bulan Juni-Juli kemarin ya, ketika puncak-puncaknya Delta. Jadi bor sebetulnya kalau dihitung dengan denominator itu bisa lebih kecil. Amin, belum lagi mudah-mudahan. Banyak yang masih masuk rumah sakit dengan gejala ringan dan tanpa gejala, masih ada itu. Meskipun sudah ada SE Menteri Kesehatan yang itu sebaiknya di mana itu di isolasi mandiri maupun isolasi terpusat ya, tetapi masih ada aja yang ya karena mungkin punya uang gitu ya, masih menggunakan bed rumah sakit. Nah, jadi kita lebih siap sebetulnya ya, dan gini, sebetulnya kita ini sudah hampir mencapai puncak gitu ya, hampir. Oh gitu. DKI kalau kita lihat dari data, ini sudah mencapai puncak ya, sekarang sudah ada tren menurun tuh DKI. DKI ya, jadi DKI dalam secara umum ya, jadi positivity rate-nya juga sudah mulai menurun ya. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu itu puncaknya untuk positivity rate ya. Kemudian kasus konfirmasi hariannya juga sudah mulai menurun ya. Jadi Jakarta rupanya, DKI rupanya menjadi pendahulu ya, mengawali puncak tercapai. Tapi mudah-mudahan konsisten ya. Jadi kita tentu tidak berharap turunnya ini kemudian tiba-tiba nanti akan kembali naik ya. Kita tidak berharap. Tapi melihat trennya sepertinya saya optimis ya, mereka sudah turun itu di mana, di DKI. Ya, di titik ini Pak Windu. Ada tanda-tanda. Sebentar, di titik ini Pak Windu, saya nggak mau kemudian saya sebagai warga DKI dan juga teman-teman warga DKI kemudian merasa sudah menang perang begitu. Karena kan harus tetap waspada nih. Apa indikatornya? Apa indikatornya bahwa Jakarta positivity rate-nya sudah baik lagi? Karena saya kok merasa Jakarta masih ramai saja. Belum baik. Belum baik. Oke. Tetapi mulai trennya menurun ya, tapi masih tinggi loh ya. Ingat, jadi ini masih tinggi. Jadi puncak itu kan tinggi ya, dan dia ada tren menurun ya, tetapi trennya baik gitu. Ya, trennya baik. Ini akan terganggu lagi, akan bisa naik kalau prokes kita kembali abe. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun wilayah-wilayah kota yang ada di DKI ini harus tetap mempertahankan prokes maupun pengetatan ya, karena kita tahu bahwa DKI ini sebenarnya levelnya tinggi loh ini ya, level risikonya. Nah, maka harus tetap dilakukan. Jangan sampai ini
tren yang mulai bagus ini kembali lagi memburuk. Ini yang jangan sampai terjadi. Menurunnya itu karena sesuatu yang dilakukan di Pemprov DKI menurut Pak Windu, atau memang virusnya sudah mulai menyebar ke banyak orang sehingga dia udah nggak bisa menyebar lagi, atau seperti apa? Karena saya merasa kok nggak terlalu banyak perubahan di Jakarta ini. Ya. Untuk protokol kesehatan. Ya. Ya, itu kombinasi ya. Jadi artinya kombinasi dari kerja pemerintah daerah dan karakteristik virus ya. Jadi virus ini kan kita melihat dari tren di berbagai negara. Pola-polanya sudah kelihatan kok ya. Bahwa di berbagai negara yang sudah mencapai puncak itu, bahwa lama dari mulai naik sampai mencapai puncak itu antara 30 sekian hari ya, 35 hari lah ya. 30 hari, karena India itu hanya membutuhkan waktu 30 hari. Sekitar 30 hari untuk mencapai puncak ya. Afrika Selatan 42 hari ya, Amerika itu lebih lama, bisa 50 sampai 60 hari itu, tergantung negara bagiannya ya. Nah, tapi maksimum adalah 65 hari, maksimum. Nah, kita sudah sampai kemarin hari ke-44. Ya. Nah, ya jadi kalau maksimum kita berarti butuh tinggal 20 hari. Ya, tinggal 20 harian lah kira-kira kalau maksimum ya. Tetapi melihat tren Indonesia yang saya lihat ya, ini juga sudah mulai ada tanda-tanda, meskipun belum mencapai puncak ya. Lain dengan DKI sudah mencapai puncak dan sudah mulai ada tren turun. Ya. Indonesia ini trennya itu sudah mulai juga ada tanda-tanda mulai mendekati puncak. Mudah-mudahan ya kalau kita pemerintah daerah ya, pemerintah pusat dan kita semua masyarakat mampu mempertahankan ini dalam arti prokes ya. Karena sekali lagi penularan itu karena prokes ya. Jadi kalau prokes kita bagus, penularan akan kecil ya. Nah, jadi kalau kita berhasil mempertahankan itu dan meningkatkan ya kepatuhan itu, kita bisa lebih cepat. Gitu Mas. Jadi tapi saya optimis ini tanda-tandanya sudah mulai ada. Gitu. Ya, senang mendengar ini semua, tetapi sekali lagi kita terus harus waspada. Saya harus jeda dulu, Pak Windu, Pak Kus, dan juga Pak Alex, untuk kemudian nanti membahas lagi. Pun begitu, kalau kita mendapatkan masukan, paling enggak saya menyerap dari WA Group ketika kita mengobrol mengenai cepatnya varian Omikron ini, atau belakangan ini mengenai banyak teman-teman yang terkena COVID-19, adalah seperti masih normal saja. Belum ada sesuatu yang kemudian diketatkan oleh pemerintah berkaitan dengan cepatnya naik varian Omikron ini atau positif COVID-19. Nah, kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami.